Assalamualaikum. Nah, perkenalkan, nama saya Arif Gandhi, panggilan Ive. Saya mahasiswa belum selesai dari kampus UI. Saat ini sedang S3 di UI, Fakultas Ilmu Komputer dengan topik bisnis digital. Nah, gara-gara ngomongin bisnis digital juga, saya dapatkan ilham untuk membagikan pengalaman-pengalaman saya, baik yang kemarin-kemarin dari awal kuliah, semester 1 sampai dengan yang saat ini saya jalani, gitu ya. Sedikit demi sedikit saya ceritakan dalam kanal YouTube. Nah, mungkin orang biasanya ngisi kanal YouTube itu kan dengan sesuatu yang sifatnya hiburan. Nah, kalau saya yang bisa saya bagikan karena suara saya juga panas gitu. Makanya yang akan saya bagikan ini adalah pengalaman penelitian-penelitian selama S3 saya. Walaupun mungkin nanti akan saya isi juga konten di luar pengalaman studi S3 gitu. Nah, saya terinspirasi dari seorang musisi yaitu Mas Ponky Barata. Nah, dia kan punya banyak karya. Kemudian dia ceritakan kembali kisah-kisah di balik karya tersebut, dibawakan kembali dengan gayanya sendiri, dengan lebih ringan. Harapannya saya bisa mengikuti jejak beliau, walaupun saya juga bukan siapa-siapa, untuk membawakan pengalaman-pengalaman saya tersebut. Nah, pasti kawan-kawan mungkin setelah mendengar pemaparan saya tentang topik-topik yang pernah saya geluti, yaitu di Brandong, pasti kawan-kawan timbul pertanyaan, kok gitu ya penelitiannya ya? Kayaknya metodenya kayak ada yang kurang pas gitu. Nah, nggak masalah gitu kan. Memang saya buka metode saya seperti apa, harapannya kawan-kawan bisa memberikan kritik, masukan, cacian juga boleh terhadap rekam jejak saya, pengalaman-pengalaman saya, ya. Dan harapan ini juga bisa menginspirasi kawan-kawan bahwa yang namanya penelitian itu nggak sesusah yang dibayangkan, tapi nggak seremeh yang dikira gitu. Jadi kawan-kawan pun bisa seperti saya, bahkan lebih hebat lagi. Gitu. Saya sih apa pun cuma cuma kuliah gitu. Nah, yang jadi edisi perdana saya ini seperti yang jadi background ya, yaitu kampus Institut Teknologi Bandung. Nah, dalam penelitian S3 saya ada sebuah mata kuliah yaitu studi mandiri 1. Di sini riset ya, ini dibilang mini riset juga. Berapa malam saya harus lembur, kayaknya hampir 1 semester saya lembur terus untuk studi mandiri ini ya. Jadi studi mandiri 1 bareng seorang profesor sekaligus artis yaitu Pak Ahmad Yusari Dayanto. Nah, yang saya teliti ini tentang mengapa sih orang-orang tuh mau jadi yang namanya gig worker. Gig worker, apalagi itu gig worker. Nah, berikut paparannya. Nah, sudah kelihatan belum di layar? Nah, judulnya sih panjang ya, jadi memang saya tampilkan judul aslinya. Tapi tidak akan saya bawakan dalam bahasa Inggris, itu saya bawakan dalam bahasa Indonesia dengan gaya yang seinformal mungkin. Harapannya sesuatu yang tadinya ini formal banget secara metodologi, secara pengerjaan, secara penyajian yang aslinya dalam bahasa Inggris ini bisa saya bisa bawakan dengan lebih manusiawi. Segmen dari cerita saya ini adalah kawan-kawan sesama peneliti sama mahasiswa di Indonesia, jadi bahasnya bahasa Indonesia saja. Nah, ini saya kolaborasi dengan Pak Ahmad Yusari Dayanto selaku pembimbing mata kuliah studi mandiri pertama, studi mandiri 1, bareng juga dengan Pak Yudo Giri sama Bu Yovanto Deviani. Nah, ini saya presentasikan di ICIPSI ya, tahun 2018, ya, 2 tahun yang lalu. Jadi ini masuk tahun ketiga saya S3, belum lulus, kasihan ya. Lebih kasar lagi sama kaprodi saya, harus ngurusin saya selama 3 tahun dan mungkin sampai semester depan juga masih ngurusin saya. Nah, ini alhamdulillah dapat rezeki hibah tahun 2018, hibah internal UI. Nah, jadi
Mungkin aplikasi-aplikasi berikut kawan-kawan pernah dengar gitu ya. Ada aplikasi Fiverr, Freelancer, Tukang.com, Upwork, dan seterusnya sampai yang paling terkenal pasti yang Gojek, Grab, sama Ruang Guru. Aku yakin itu pasti kalau di orang Indonesia itu terkenal banget. Kalau di luar negeri yang paling terkenal sih Freelancer, Fiverr, sama Upwork. Nah, apa sih kesamaan aplikasi-aplikasi itu? Aplikasi-aplikasi itu kan kalau kita lihat mereka mempertemukan orang yang punya talenta, yang punya aset, ya. Misalnya kalau Gojek kan punya motor, punya mobil, ya. Kalau aplikasi semacam Ruang Guru kan berarti orang yang punya kompetensi pengetahuan. Ya. Nah, ini dihubungkan dengan orang yang membutuhkan jasa maupun aset tersebut, maupun layanan dari aset tersebut. Nah, misalnya Gojek, ya, orang yang nggak punya kendaraan pengen menuju ke suatu lokasi dipertemukan dengan orang yang punya kendaraan dan diantar sampai ke lokasi. Itu kalau Gojek. Kalau Ruang Guru, kawan-kawan ingin dapatkan ilmu tentang misalnya apa? Karena aku senang kimia waktu SMA, ya. Sampai sekarang juga masih senang sih kimia. Nggak ngerti kimia. Nah, kawan-kawan bisa menggunakan aplikasi yang macam Ruang Guru ini untuk ketemu orang yang punya pengetahuan di bidang kimia dan nanti diajarin. Nah, kemudian kalau aplikasi yang kayak Fiverr, Upwork misalnya nih, kalian di toko online-nya ingin bikin yang namanya aplikasi chatbot, dan kalian nggak bisa bikin chatbot. Ya udah, tinggal cari orang yang bisa bikin chatbot, kemudian kawan-kawan istilahnya itu kalau di aplikasi itu kayak semacam tender sih. Ya, kawan-kawan buka harga berapa, pengennya harganya berapa, speknya gimana, nanti mereka yang minat bakal ngajuin, nah, ngajuin, aku bisa nih bikin chatbot fiturnya ini bla bla bla. Nah, itu karakteristik dari gig ekonomi. Nah, sekarang lagi ngetren banget nih gig ekonomi. Kenapa? Karena orang bisa kerja tidak terikat yang namanya kantor. Nah, orang kan biasanya agak males saja. Ya, walau nggak semua orang sih, tapi ada beberapa orang yang males untuk datang ke kantor. Kontraknya sih jam 8 sampai jam 4 sore, jam 8 pagi sampai jam 4 sore. Tapi kan harus menyiapkan kurang lebih perjalanan mungkin satu jam, atau yang kurang beruntung mungkin harus 2 jam. Nah, begitupun pulang ke rumahnya. Nah, tapi dengan aplikasi gig worker ini, ya suka-suka dia. Kalau dia hobinya kerjanya malam hari, ya silakan aja gitu. Yang penting kerjaannya beres. Gitu kan. Nah, yang menarik juga tidak ada ikatan kerja secara tetap. Gitu. Jadi kalau kawan-kawan nanya ke aplikasi semacam Ruang Guru, apakah para tentornya ini karyawan? Setahu sih bukan. Kalau kawan-kawan nyobain aplikasi Grab, ini Mama Ojonya apakah karyawan? Bukan. Statusnya kan mitra. Jadi perjanjian kerjasamanya ini secara bisa dibilang tidak, bukan karyawan tetap. Nah, nggak tetap, artinya kan ada risiko mungkin dapat proyek, mungkin enggak. Tapi kok semakin kesini makin banyak orang yang nge-gig gitu, yang mau jadi gig worker, jadi bekerja di bidang gig ekonomi. Nah, ya ini definisinya, oh sebentar, mohon maaf. Ini definisi gig ekonomi, ya. Jadi gig ekonomi ini, sebentar ada kesalahan. Nah, jadi aplikasi gig ekonomi ini seperti penjelasan tadi, jadi menghubungkan antara yang membutuhkan layanan dengan yang memiliki layanan. Layanan ini bisa secara langsung maupun yang dihasilkan dari aset, gitu ya. Nah, kalau gig worker mereka yang bekerja di industri gig ekonomi ini. Gitu. Ini ilustrasinya gitu. Jadi ada platform. Nah, platformnya ini nanti platformnya ini nanti menghubungkan antara gig worker sama klien. Nah, nanti ada operator. Misalnya kalau Gojek itu kan operatornya ya PT Kreasi Anak Bangsa, gitu ya. Nah, dari rich picture inilah yang nantinya saya ada meneliti mengapa ada orang yang mau jadi gig worker, dan mengapa ada orang yang mau jadi kliennya, gitu. Terus gimana
operator ini menjalankan, menata kelola aplikasi yang dimilikinya. Nah, secara umum di dunia sendiri yang namanya gig worker ini makin kencang. Nah, kenapa makin kencang? Satu, internet makin jadi barang yang biasa. Nah, jadi di negara di negara India, Amerika, Kanada, Australia, buat mereka kerja itu ya nggak harus di kantor gitu kan, nggak harus gaji tetap, mereka bisa manfaatkan gaji yang diperoleh dari hasil nge-gig gitu. Nah, salah satu istilah yang sering orang dengungkan sebagai titik balik yang namanya gig economy adalah istilah uberization. Jadi memang sebenarnya gig economy sudah ada dari dulu. Nah, namun titik populernya ini ketika ada istilah Uberization. Jadi aplikasi Uber. Nah, yang dulu pernah ada di Indonesia, aplikasi Uber ini ngasih kesempatan buat mereka yang bukan supir taksi untuk jadi supir taksi dalam tanda kutip, supir taksi dadakan. Nah, orang yang punya mobil silakan aja untuk menyewakan mobilnya sekaligus menyewakan jasa untuk nyepirin ya, di negara-negara Amerika. Yang menarik di Indonesia yang paling populer ya jelas Mama Ojol Ojek gitu ya. Nah, yang jadi inisial masalah mengapa saya selidiki kenapa orang-orang kok demen atau kenapa sih orang-orang mau nge-gig gitu ya. Jadi ceritanya sebenarnya kan ada kontradiksi antara fleksibilitas ya. Jadi kalau kawan-kawan nyari proyekan di freelancer.com, Fiverr, Upwork, ya suka-suka kawan-kawan ya mau ngerjakan jam berapa. Yang penting kalau deadline-nya satu minggu lagi itu terpenuhi. Tapi di sisi lain ada unsur ketidakpastian. Ya nggak ada yang bisa menjamin dalam 1 bulan kawan-kawan orderannya rame atau sepi. Gitu ya. Mungkin kalau yang sudah berpengalaman sih tahu caranya biar pemasukannya stabil. Tapi secara umum kondisi ini tidak menentu. Nah, jadi ada ini ya, ada kontradiksi. Kerjanya fleksibel tapi nggak pasti pemasukannya. Tapi kok orang mau? Nah, ini juga jadi tren gitu, jadi tren di berbagai negara. Walaupun di Indonesia sendiri masih belum dipandang dengan layak gitu. Ya mungkin kawan-kawan yang punya teman nge-freelance ya nge-gig pasti kan jadi omongan tetangga gitu. Perasaan nggak ngapa-ngapain cuma diem depan laptop, nggak ke kantor, cuma diem di rumah tapi kok dapat uang gitu. Jadi kunjungan tetangga awalnya tanya ngepet gitu. Nah, masalahnya di Indonesia sendiri kan tahun 2017 itu tingkat pengangguran 7%. Nah, kalau misalnya yang 7% ini dikasih skill, dikasih pengetahuan supaya nge-gig, ini kan jadi potensi untuk mengurangi angka pengangguran. Jadi kita perlu lihat orang-orang yang minat menjadi gig worker sendiri, alasannya apa. Nah, kemudian yang menjadi teori yang saya lakukan sintesis, jadi saya menggabungkan beberapa teori. Nah, teori-teori yang paling terkenal itu kan yang namanya TPB, yang paling bawah tuh, nah, teori Planned Behavior. Jadi mengapa orang melakukan sesuatu secara sadar, secara terencana, itu bisa dilihat dari berbagai aspek. Nah, itu yang kalau kawan-kawan lihat yang ada garis putus-putus warna merah gitu ya. Jadi orang melakukan sesuatu, ini ada yang namanya kendali, kendali di dirinya sendiri, kemudian sikap pada orang tersebut, serta norma yang sifatnya subjektif yang ada di masyarakat. Nah, teori TPB ini ya, ini disintesis ya, digabungkan dengan teori mengenai pengaruh sosial. Teori mengenai pengaruh sosial, jadi orang melakukan sesuatu mungkin kan karena ada faktor ini, faktor faktor eksternal dari sosialnya. Misalnya, kenapa sih kita masuk ke sebuah universitas? Biasanya kan ada pertimbangan universitas itu kata orang ternama,
Kenapa kita milih jurusan ini? Disuruh orang tua, yang semacam itu kan contoh paling simpel. Kemudian teori yang saya lipatkan ketika menyusun instrumen ini adalah teori motivasi. Jadi menurut Digi sama Rian, nah kebetulan teman saya yang namanya Digi sama namanya Rian, jadi saya hafal banget teori ini. Orang itu melakukan sesuatu itu karena yang namanya motivasi intrinsik maupun motivasi ekstrinsik. Nah, motivasi intrinsik ini contoh paling gampang. Kenapa sih kalian suka main bola? Ya, senang main bola. Ya kenapa? Ya senang aja. Gitu. Nah, tapi ada juga kita termotivasi untuk melakukan sesuatu itu kan karena iming-iming. Gitu kan. Misalnya kalau mau kerja sih di unicorn ini gajinya gede bro. Nah, itu adalah salah satu contoh motivasi ekstrinsik. Nah, tiga teori ini saya gabungkan. Gimana cara gabungkannya? Dari literatur-literatur yang ada, kalau kawan-kawan lihat di sini ada nomor-nomor 13 sampai dengan seterusnya ada 23. Ini ngacu ke paper aslinya. Di paper aslinya ada di bagian referensi. Di referensi tersebut itu kan ada indikator-indikator. Nah, indikator-indikator ini saya telaah. Nah, yang memiliki kemiripan saya gabungkan. Misalnya dalam teori motivasinya DG dan Rian, salah satu motivasi intrinsik ini adalah interest atau ketertarikan. Nah, ternyata kalau saya cek di TPB, nah, dari Planet Behavior, ini memiliki kemiripan dengan attitude. Nah, di dalam attitude sendiri ternyata yang namanya orang melakukan sesuatu ya karena pengen sukses, ya need for success, karena pengen mandiri, need for independence, sama karena ingin dapat keuntungan ekonomi, economical motivation, ini ternyata punya kesamaan dengan extrinsic motivation yang ada di teori motivasi Deci dan Rian. Maka dua hal ini saya gabungkan. Nah, diperoleh yang gambar kawan-kawan bisa lihat itu kerangka modelnya. Nah, seluruh kotak-kotak yang ada, kompetensi, ITR, itu interest dan seterusnya, ini saya duga sebagai faktor-faktor yang menyebabkan orang mau atau pengen jadi seorang gig worker gitu. Nah, ini definisi lengkapnya. Nah, kalau pengen komplit banget, monggo nanti bisa di-download di papernya langsung. Nanti di deskripsi YouTube-nya saya kasih doinya, jadi kawan-kawan bisa lacak artikelnya yang mana sih. Nah, jadi definisi. Nah, jadi Pak Nisar ini selalu menekankan definisi. Nah, definisi ini menjadi titik pangkal ketika kita nantinya menyusun instrumen. Nah, kalau penelitian saya yang di studi mandiri ini kan kualitatif. Nah, nanti dari kualitatif ini saya lakukan wawancara. Pertanyaannya apa? Pertanyaan tersebut nyambung atau enggak dilihatnya dari definisi. Definisi yang dimaksud dari yang paling bawah gitu ya, komitmen individu jadi seorang gig worker. Nah, jadi nanti pertanyaannya ya berputar tentang itu berasal dari definisi ini. Gitu. Nah, atribut penelitiannya sebagai berikut. Jadi pendekatannya kualitatif, saya melibatkan gig worker sebagai responden. Nah, kenapa gig worker? Ya karena yang saya teliti ini, mengapa orang itu mau jadi gig worker. Nah, jadi yang saya teliti mereka yang memang sudah menjadi gig worker. Nah, walaupun dalam kenyataannya ada gig worker yang baru punya akun. Nah, artinya dia masih single-singlean pengen dapat proyek gitu. Tapi belum dapat proyek. Ada juga yang baru dapat proyek 1 2, atau ada juga yang udah dapat proyek banyak gitu ya. Nah, ini mereka saya libatkan dalam penelitian ini. Kemudian tipe datanya tekstual. Nah, kenapa tekstual? Karena kualitatif itu kan tipe data yang diolah itu kan data narasi ya, dari proses wawancara. Nah, kemudian nantinya saya ngambil kesimpulannya ini secara induktif. Nah, gimana caranya maksudnya induktif ini? Jadi dari berbagai
Oh iya, ada 15 nih, ada 15 partisipan yang dipilih secara random. Ya, secara random artinya saya tidak mengejar, saya pengen yang ini, enggak. Eh, Kalau dalam teori sampling ini sifatnya convenience. Jadi, oh ternyata dapatnya itu seorang gig worker di bidang X, seorang gig worker dengan pengalaman Y, yang nggak masalah, sedapatnya itu kan sifatnya random. Saya nggak tahu kira-kira yang saya dapatkan ini seperti apa. Nah, selama memenuhi kriteria, oke mereka terlibat. 15 orang ini mungkin bagi yang demen kualitatif, buat yang demen kuantitatif pasti mempertanyakan, emang 15 orang cukup ya? Emang berapa sih gig worker di Indonesia atau bahkan di dunia? Kalau melihat statistik ini kan jumlah gig worker banyak banget gitu kan. Nah, pasti mempertanyakan, emang 15 orang ini sudah cukup nggak? Kalau dalam kualitatif, ya pendekatan kualitatif, jumlah itu bukan prioritas utama. Yang jadi prioritas adalah data yang terkumpul, yang berupa teks itu. Nah, ketika datanya semakin mengerucut, ya, kalau istilah di referensi itu semakin konvergen. Nah, tapi kalau saya bilang konvergen kan mungkin kesannya terlalu tinggi, jadi saya bahasa paling sederhana kan ketika informasi yang terkumpul ini semakin seragam, ketika informasi yang terkumpul ini semakin mengerucut, ya, mengerucut ini nggak mesti satu, mungkin mengarah ke 2-3 kesimpulan atau sorry 2-3 kesamaan juga nggak masalah. Pada hakikatnya semakin mengerucut. Ya, walaupun bisa juga kesimpulan yang diambil adalah tidak ada pola, karena jawabannya semakin ambiar. Nah, responden A bilang X, responden bilang Y, dan seterusnya sampai dengan responden ke-15 tidak ditemukan pola. Hal tersebut mungkin saja terjadi. Artinya kesimpulan yang diperoleh secara induktif tidak ada pola yang diidentifikasi atau tidak ada pola yang berhasil diidentifikasi. Nah, ini karakteristik respondennya. Nah, jadi ada yang dari secara gender sih relatif seimbang. Nah, ini yang saya singgung tadi, kalau kawan-kawan bisa lihat yang di pojok kanan bawah, pengalaman. Jadi ada yang belum sampai setahun jadi gig worker, kemudian ada juga yang ya setahun 2 tahun, gitu. Ada juga yang udah 3 tahun lebih. Nah, ini jadi keuntungan bagi saya sendiri. Jadi saya bisa melihat orang yang baru kemarin-kemarin gabung ini kenapa mereka tertarik, gitu ya. Baru timbul rasa tertarik kenapa sih? Dan orang yang sudah berpengalaman banget nih lebih dari 2 tahun, kenapa mereka senang nge-gig, gitu ya. Nah, dan alhamdulillah juga saya berhasil dapatkan responden dari Sumatera, dari Kalimantan, kan pengalaman mereka pakai aplikasi pun relatif banyak. Ada yang freelancer, Upwork, dan sebagainya. Nah, jadi gunanya responden profil ini apa sih? Nah, responden profil ini bukan sekadar bikin tabel saja, ya. Pelajaran yang bisa kita petik dengan membuat responden profil ini, responden profil ini adalah kita bisa tahu kira-kira orang yang kita libatkan sebagai partisipan, sebagai responden, ini sudah mencerminkan kondisi real belum? Misal, wah ternyata aku mendapatkan respondennya semua laki-laki, gitu. Padahal kan ada respon gig worker yang jenis kelamin ini perempuan. Nah, mungkin saja ketika dalam penelitian ini saya gagal mendapatkan responden yang dari Jabodetabek, gitu. Mungkin saja, tapi alhamdulillah kan ini kesampaian. Nah, pasti kan timbul pertanyaan, padahal internet paling kencang itu kan di Jabodetabek. Masa gagal dapat responden dari Jabodetabek? Nah, karena alhamdulillah dapat, ini kan jadi argumentasi bahwa data saya ini cukup berkualitas loh, gitu. Nah, nanti di sesi berikutnya yang tentang kuantitatif, yang namanya responden ini lebih menarik lagi untuk menjadi justifikasi hipotesis diterima atau ditolak. Karena kalau yang ini kan tentang kualitatif. Nah, jadi dari definisi yang tadi dibuat, saya turunkan terkait kompetensi, saya membuat 3 pertanyaan dan seterusnya sampai dengan key worker intention itu ada 4 pertanyaan. Nah, saya cuplik yang NFI, Need for Independence. Jadi saya di sini menanyakan, ada nggak sih motivasi yang terkait tentang keinginan orang untuk mandiri?
dari hasil telaah literatur. Nah, literatur yang mana, bro? Nah, yang ini kan ada nomor-nomornya. Nah, terkait NFI itu ada sekian referensi. Nah, ini saya olah, sesuaikan konteksnya dengan sesuaikan konteksnya dengan di ekonomi, dan didapatkanlah 4 pertanyaan berikut. Gitu. Sebentar, kita aja dulu ya. Nah, adanya sudah selesai, kita lanjut lagi. Nah, belum di. Nah, jadi tadi kan terkait tentang kenapa sih orang mau jadi keyword. Kita lihat dari sisi independence, artinya orang mandiri, bebas ngatur waktu. Nah, jadi di sini tanyain gitu kan. Tapi bahasanya tentu tidak dalam bahasa Inggris gitu kan. Yang ditanya ini dengan gaya bahasa orang ngobrol, secara non formal gitu ya. Nah, tapi kalau di bahasa Inggris kan itu seperti ini gitu. Jadi puas nggak sih dengan hasil pekerjaanmu sebagai seorang gig worker, atau kurang lebih seperti itu. Kemudian sebagai gig worker ngerasa mandiri nggak sih, ngerasa bebas nggak sih kalau ngerjain sesuatu gitu kan. Nah, kalau kita lihat kan ada orang yang sebelum pandemik nih, dia itu kerja tuh dari satu kafe ke kafe yang lain, dari pagi sampai sore. Pesannya pun kopi, terus nanti makan siang kopi lagi, atau mungkin minuman yang lain gitu kan. Nah, kan ada orang yang seperti itu. Nah, ngerasa mandiri nggak sih dengan gaya hidup seperti itu? Nah, kemudian dua pertanyaan yang lain yang terkait tentang yang kurang lebih untuk menilai orang tersebut ngerasa nyaman nggak sih nge-gig, ada karena faktor kemandirian nggak sih sebagai iming-iming ya, kemandirian, fleksibilitas sebagai seorang gig worker. Dan ternyata ini hasil analisis temanya, analisis tema, pertanyaannya apa, ini cuplikan jawaban. Nah, tadi kan ada 15 responden gitu. Nah, karena keterbatasan slide, maka tidak saya ceritakan semua. Yang saya ceritakan ini hanya pernyataan-pernyataan menarik gitu kan. Nah, jadi mulai dari ada yang bilang bahwa sampai sekarang sih klien masih jadi menurut klien pekerjaan saya sih baik-baik aja gitu. Kalau menurut gue nih, gue bisa punya kemampuan, gue punya kualifikasi yang bisa menghasilkan kerjaan yang memuaskan dan memenuhi kriteria. Gitu. Nah, ada lagi yang bilang, justru dengan yang namanya kerja yang secara fleksibel, gue merasa lebih bebas dan seterusnya. Gitu kan. Jadi dan pasti aku sih nggak akan menceritakan semua gitu terkait tentang ekonominya juga. Yang ingin aku ceritakan adalah bagaimana bisa membangun pengetahuan seperti ini dari data yang tersedia. Jadi kita akan wawancara. Nah, kita wawancara semua yang diocehkan oleh si narasumber maupun kita juga, ini semua dikumpulkan. Nah, semua dikumpulkan dibuat menjadi bahasa tertulis, kemudian kita lakukan kodifikasi. Nah, maksudnya kodifikasinya adalah kita bikin kode. Ada nggak pernyataan-pernyataan yang memiliki kecenderungan sama? Nah, beberapa orang kodifikasi ini bisa menggunakan software. Misalnya yang terkenal itu NVivo, ada N-nya di depan, ya, bukan merek HP, tapi NVivo. Nah, ada juga yang menggunakannya ini pakai sticky note. Nah, jadi sticky note dipasang tempel pertanyaan ini, responden ini bilang apa, dijejer, nanti diamati. Nah, ada juga yang menggunakannya Microsoft Excel. Nah, alat bantu macam-macam. Yang paling utama adalah kemampuan dari peneliti itu sendiri untuk melihat, mengidentifikasi kesamaannya. Nah, mungkin kalau pakai perangkat lunak, pakai software, memang hasilnya relatif lebih akurat. Nah, karena biasa ada alat bantu untuk menghitung
kata ini muncul berapa kali, kata ini terhubung dengan kata yang mana. Konsistensi bisa diukur dengan lebih akurat. Nah, walaupun tidak saklek harus pakai software. Nah, yang paling penting sebetulnya bukan dari penggunaan software, tapi kemampuan kita untuk menginterpretasikan. Nah, misalnya, ternyata dari 15 ini 10 orang ini merasa bahwa yang namanya kerja di gig worker ini uangnya menjanjikan. Nah, tapi yang 5 enggak. Nah, bagaimana kita melakukan penawaran? Jadi kesimpulan apa yang bisa ditarik dari fakta-fakta tersebut? Apakah kita bisa menjustifikasi bahwa oh memang yang namanya ekonomi ini membuat orang tertarik, uang yang dijanjikan sangat gede. Apakah itu menjadi sebuah keputusan, apakah itu menjadi sebuah kesimpulan yang sifatnya final, yang fix dan tetap, ataukah kita menjustifikasinya sebagian besar. Nah, disitulah yang namanya penilaian kualitatif itu rawan yang namanya perdebatan, karena pasti orang mempertanyakan, memang kalau dari 15 orang, ketika 3 orang bilang tidak, apakah semua bisa dianggap iya? Nah, ada unsur subjektivitas, karena itu penelitian kualitatif ini tidak disarankan untuk topik yang kira-kira orang masih mungkin terpecah opininya. Nah, walaupun tidak haram untuk dilakukan. Nah, kalau dalam penelitian kan melakukan kesalahan itu hal yang boleh, tapi jangan sering-sering gitu ya. Nanti dimarahin dosen penguji. Nah, yang paling utama adalah kejujuran. Sampaikanlah fakta itu apa adanya. Nah, jadi dari hasil menelusuri pertanyaan-pertanyaan ini, aku memperoleh sejumlah fakta-fakta yang menarik yang ingin aku sajikan di sini. Nah, ada yang bilang bahwa misalnya nih terkait tentang faktor NFI gitu ya. Nah, pas aku nanya nih, ada nggak sih yang namanya prestis secara sosial yang dirimu dapat, yang dirimu pengen sebagai seorang reporter? Ada 1, 2, 3, 4 orang, ada 7 orang bilang iya. Buat mereka yang namanya gig worker ini bisa ngasih prestis. Gue orang yang bisa cari uang sendiri loh, nggak tergantung kerja di kantoran. 7 orang bilang gitu, tapi 8 orang bilang enggak. Gitu. Yang penting itu bukan prestis, yang penting itu apa? Uangnya. Gitu. Nah, jadi fakta-fakta menarik ini kan kita kumpulkan. Nah, pasti kawan-kawan mungkin timbul pertanyaan, kenapa yang saya lakukan ini secara kualitatif? Nah, alasannya sederhana. Bahwa penelitian ini kan untuk studi mandiri 1, saya masih dalam tahap eksplorasi. Nah, saya belum ingin mengambil sebuah kesimpulan yang sifatnya tetap, yang sifatnya eksak. Yang saya lakukan masih dalam tahap eksplorasi gitu. Kenapa sih orang? Saya diarahkan oleh dosen pembimbing saya untuk melakukan penjajakan yang sifatnya eksploratif. Saya tidak ingin mendengar cerita sifatnya yes no yes no, tapi mendengarkan cerita langsung dari para gig worker. Apalagi awal saya mengambil topik ini, saya bukan seorang gig worker. Artinya kan saya bukan orang yang tahu dunia ini persis gitu. Jadi penelitian eksploratif ya yang sifatnya kualitatif ini lebih cocok untuk memantapkan pemahaman saya, pengetahuan saya, sekaligus koneksi saya tentang dunia ekonomi. Kemudian dari berbagai pengetahuan yang diperoleh dari melakukan penjajakan wawancara itu, saya berhasil mendapatkan sejumlah implikasi bahwa ternyata misalnya nih yang namanya gig ekonomi ini ternyata di Indonesia sudah mulai diterima secara normal masyarakat. Buktinya apa? Kebetulan tidak ditayangkan di slide ini gitu ya, bahwa saya bertanya kepada mereka para gig worker, keluarga setuju nggak? Pasangan setuju nggak? Lingkungan sekitar setuju nggak? Sebagian sih merasa bahwa lingkungan mereka bisa menerima. Gitu. Mereka tidak kerja di kantor. Yang mana kalau buat orang Indonesia kan ada paradigma bahwa kerja itu harus di kantor. Ternyata sebagian masyarakat sudah mulai bisa menerima bahwa kerja itu nggak mesti di kantor.
Mungkin yang lebih penting bukan kerja di mananya, tapi gajinya berapa, uangnya dibawa pulang berapa, rekeningnya berapa sih. Nah, ya, karena sifat eksploratif, kesimpulannya memang tidak secara eksak yang ini diterima, yang ini ditolak, tapi kesimpulan yang diambil bahwa kalau dari sisi kompetensi, nah, kompetensi seperti apa sih yang membuat orang mau menjadi seorang big worker? Nah, ada nggak sih keinginan orang jadi seorang big worker gara-gara yang namanya gig worker itu memungkinkan mereka untuk memperoleh kemandirian, fleksibilitas kerja. Nah, ini kalau terkait tentang S3 saya di tahun 2018 ketika saya menyelesaikan penelitian tentang penelitian studi mandiri 1, kondisi landscape-nya seperti ini. Jadi tahun 2018 bulan Oktober ada beberapa topik penelitian terkait tentang gig ekonomi yang sudah selesai. Nah, jadi ada ya, jadi ada saya meneliti tentang keberlanjutan startup, saya meneliti saya meneliti juga tentang kebijakan terkait tentang keamanan informasi, terkait penyalahgunaan gitu. Ada yang saya sendiri solo karir, ada juga yang saya lakukan kolaborasi bareng teman-teman saya gitu kan. Misalnya yang persepsi tentang perlindungan data pribadi, perlindungan keamanan informasi. Ini bareng kawan saya di MTI, Mbak Rosa. Kemudian terkait penyalahgunaan sistem informasi di gig ekonomi, ini bareng Mas Teguh, ya, sesama penghuni gedung C, kebetulan dia juga MTI. Ya. Nah, jadi, oh ya ini foto waktu presentasinya. Ya. Nah, kok sendiri? Iya, jadi waktu itu udah pada potret, saya sendiri belum foto, jadi ya adalah minta teman-teman fotoin. Kasihan, ya, acara udah hampir selesai, aku belum foto. Nah, jadi ini aksara Sunda, karena acaranya di Sunda jadi sudah jadi tradisi. Kalau acaranya di mana aku menyampaikan terima kasih sesuai dengan bahasa itu dengan aksara di daerah tersebut. Jadi hatur nuhun. Nah, ini wajah para dosen-dosen yang mendampingi saya di penelitian eksplorasi ini. Nah, jadi begitu edisi perdana tentang penelitian saya. Nah, masih jauh dari kata sempurna. Mungkin kawan-kawan bertanya, kok metodenya seperti ini? Kok respondennya cuma segitu? Kesimpulannya udah nggak, mungkin kawan-kawan mau bertanyakan hal tersebut, ya nggak masalah gitu kan. Yang namanya penelitian kita harus terbuka dengan kritik. Nah, dan sebagai salah satu wujud aku menerima kritik, ya aku buka aja hasil penelitianku di sini. Nah, harapannya kawan-kawan bisa masih masukan, masih deh atau ide kayaknya kurang gini-gini deh. Atau misalnya pengen kolaborasi, monggo gitu kita. Aku sebagai mahasiswa yang masih butiran debu, aku senang sekali gitu ketika ada tawaran, Mas, ayo kolaborasi. Monggo. Kalau bahasa apa ini, monggo laju lah, kalau nggak salah sih. Nah, jadi itu yang bisa aku ceritakan. Moga-moga bermanfaat. Besok akan aku ceritakan hasil penelitian yang di tahun 2018 gitu, tentang keamanan informasi. Demikian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.